Perkenalkan, nama saya Silviana Astika Borutarigan. Saya mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura. Saya berasal dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak masyarakat lansia untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19. Capaian imunisasi COVID-19 masyarakat lansia itu cukup rendah, padahal kita mengetahui bahwa lansia sangat rentan terkena COVID-19 dikarenakan imun tubuhnya yang sudah makin merendah. Belum lagi banyaknya penyakit-penyakit yang telah diidapnya. Sebagai seorang kehumasan, kita tentunya perlu tahu apa saja tujuan dari vaksinasi COVID ini bagi masyarakat lansia. Yang pertama, memberi pemahaman tentang pentingnya vaksin dalam memutus mata rantai penularan COVID. Selanjutnya, menyadarkan lansia agar sukarela menerima vaksin. Yang selanjutnya yaitu mengajarkan lansia hal-hal yang harus dilakukan apabila mereka mempunyai penyakit penyerta. Dan mengajak para lansia agar memotivasi anggota keluarganya untuk ikut vaksin. Masyarakat lansia takut untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 ini karena mereka membaca, mendengar dari media cetak atau TV atau program-program yang mereka lihat tentang banyaknya orang yang mengikuti vaksinasi ini, kemudian mereka sakit atau bahkan meninggal dunia. Mereka mendengarkan berita-berita hoax sehingga mereka takut untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 ini. Jadi, sebagai seorang kehumasan, kita harus mengajak masyarakat lansia yang belum ikut program vaksinasi COVID-19 ini untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19 ini dengan segera. Pertama-tama, kita harus mengajari orang tua atau masyarakat lansia soal vaksin virus corona. Vaksin corona sudah teruji klinis dan aman bagi masyarakat lansia. Vaksin ini bisa melindungi lansia dari gejala berat saat terinfeksi virus corona. Ini adalah beberapa efek samping saat setelah kita vaksin virus corona. Hanya saja efek samping ini akan hilang dalam beberapa jam atau beberapa hari, jadi kita tidak perlu khawatir. Saat adik saya mengikuti program vaksinasi COVID-19 ini, dia juga merasakan nyeri pada lengannya, pusing, hingga demam. Akan tetapi itu hanya berlangsung selama 1 kali 24 jam. Keesokan harinya dia pun sembuh dan tidak ada gejala parah lainnya. Jika masyarakat lansia tidak mau mengikuti program vaksinasi COVID-19 ini, maka masyarakat lansia akan lebih rentan terkena penyakit, bahkan lebih mudah untuk terjangkit virus COVID-19 ini. Jika para lansia tidak yakin dengan perkataan kita, maka coba ajak mereka untuk konsultasi ke dokter. Biasanya dokter akan lebih teoritis dan sistematis dalam menjelaskan efek samping dari vaksin bagi lansia. Namun jangan lupa memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan jika ingin ke rumah sakit. Jika kita sudah masuk dalam antrean vaksinasi, maka kita harus vaksin terlebih dahulu. Dengan melakukan vaksinasi, kita sudah membuktikan bahwa vaksin virus corona tidak berbahaya bagi tubuh. Namun, sangat penting bagi kita untuk selalu mengikuti prokes kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama yaitu memakai masker. Dihimbaukan agar semua orang agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Yang selanjutnya yaitu mencuci tangan. Penting bagi kita untuk mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik sehari.
Yang selanjutnya yaitu menjaga jarak. Dijelaskan bahwa menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Yang selanjutnya menjauhi kerumunan. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jika tidak berkepentingan, lebih baik berada di dalam rumah. Download dan aktifkan aplikasi Peduli Lindungi. ID anonim kamu akan saling bertukar dengan ID orang lain dalam jarak 5 meter. Bagi setiap warga yang tertular COVID-19 akan dicatat nomor handphonenya oleh petugas dan kemudian dilaporkan ke Kemenkes. Petugas Kemenkes memasukkan nomor handphone pasien ke dalam dashboard Peduli Lindungi dan dicatat sebagai PDP. Sistem akan mengidentifikasi nomor handphone orang yang pernah dekat dengan pasien dan dimasukkan dalam data ODP. Data kemudian digunakan untuk mengirimkan imbauan melalui SMS dan notifikasi yang diterima para ODP untuk menjalani isolasi mandiri sesuai prosedur Kemenkes. Saatnya kita bersatu lawan COVID-19. Didukung oleh